semuanya, selamat datang di Maknakes. Merangkai cerita, berbagi makna. Nah, Maknakes hadir sebagai salah satu program kerja dari Kementerian Kominfo sebagai wadah untuk berbagi cerita. Tentunya di Maknakes kita nggak cuma berdua, tentunya kita juga menghadirkan narasumber yang akan memberikan informasi-informasi menarik. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Anissa Rita Ramadhani, biasa dipanggil Caca, dan rekanku. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Suci Amelia Landari, biasa dipanggil Uci. Nah, tentunya kami berdua nggak berdua saja, namun ada narasumber yang tentunya keren gitu untuk memberikan informasi terkait untuk adik-adik maba. Nah, ya itu ada dari Bang Alki dan juga Kak Anggi. Boleh silakan perkenalkan dulu Bang Alki dan Kak Anggi. Oke, terima kasih Caca dan Uci. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Zaki Alkifari. Alhamdulillah pada tahun 2026 diamanahkan sebagai Ketua Pelaksana Bakti Unan tahun 2026. Salam kenal semua. Hai, oke. Nah, kenalin semuanya, nama aku Octavia Anggraini, biasa disapa Anggi. Aku dari jurusan Gizi Angkatan 23 dan sekarang diamanahkan sebagai Sekretaris Menteri di Kementerian Adkesma BMKM Unan. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Anggi dan Bang Alki. Oke, ini sangat kedua orang ini yang akan memberikan informasi di Maknakes pertama kita ya, Uci. Oke, langsung aja nih aku mau nanya ke Kak Anggi terlebih dahulu. Kan udah ada 2 jalur masuk yang sudah terlaksana untuk adik-adik maba gitu. Jalur masuk ke Unan itu selain SNBP dan SNBT itu apa aja lagi sih Kak yang bisa diikuti gitu? Nah, kalau di Unan sendiri itu ada 3 jalur masuk nih, Aca. Yang pertama itu ada SNBP yang udah dilewati dan juga udah ada nih teman-teman yang masuk dari jalur SNBP sendiri. Kemudian ada jalur SNBT yang baru kemarin nih, baru selesai banget nih teman-teman UTBK dan nantinya bakal menunggu di tanggal 25 nanti untuk pengumumannya. Nah, selain itu sekarang juga udah buka nih jalur SIMA dari Unan sendiri. Untuk SIMA itu ada ada SIMA akademik, prestasi dan juga SIMA nilai UTBK nih, Aca. Oh, berarti masih banyak lagi nih teman-teman yang masih bisa diikuti oleh adik-adik maba gitu untuk menjadi Rangers 2026. Tuh. Nah, aku mau bertanya nih sama Bang Alki, selaku ketua pelaksana dari Bakti kan. Nah, kan kalau di universitas lain itu PKKMB ya Bang. Nah, kalau di Yunan ini namanya Bakti. Nah, Bakti itu apa sih Bang? Oke, kalau Bakti sendiri seperti yang dari Uci bilang tadi, kalau Bakti itu kalau di universitas lain biasa disebut dengan PPKMB atau masa perkenalan dari mahasiswa baru. Di beberapa kampus itu PPKMB ini punya nama-nama sendiri. Kalau di Unan itu kita menamainya itu dengan Bakti atau singkatannya tuh kalau kepanjangan dari Bakti sendiri bimbingan aktivitas kemahasiswaan dalam tradisi ilmiah. Oke. Kreatif sekali ya Ci, kita mempunyai nama sendiri yang udah membekas gitu loh di kalangan mahasiswa-mahasiswa ataupun adik-adik yang mau masuk ke Unan. Aku juga mau nanya nih, menurut Kak Anggi atau menurut Bang Alki, kenapa sih adik-adik itu harus memilih Unan dan kenapa mereka itu harus mengikuti Bakti gitu? Nah, dulu nih, Alki apa aku dulu deh? Bebas. Tergantung kakak aja. Nih kalau dari aku sendiri ya, kenapa memilih Unan ya? Ini untuk teman-teman yang biar teman-teman yang tahu yang lain itu. Unan tuh merupakan salah satu PTNBH di mana kalau misalnya dari segi UKT-nya sendiri itu merupakan memiliki UKT yang rendah nih teman-teman. Jadi nggak termasuk yang tinggi, beda dengan halnya PTN-PTNBH yang ada di luar Pulau Sumatera nih teman-teman. Kemudian menurut aku sendiri kenapa itu Unan itu dari fasilitasnya teman-teman. Nah, kita itu merupakan kampus yang memiliki fasilitas yang udah oke nih di tingkat Sumatera maupun di tingkat nasional nih teman-teman. Kemudian dari segi lingkungannya, nah menurut aku di Unan sendiri itu tempatnya asri. Jadi kalau misalnya teman-teman nantinya mau jalan-jalan atau kemanapun di Unan tuh ada berbagai tempat nih teman-teman. Itu sih. Kalau dari Alki gimana? Mungkin kalau untuk alasan masuk kenapa milih Unan udah kejawab semua lah sama Kak Anggi ya, udah kompleks ya rasanya. Jadi mungkin Alki mau jawab kenapa harus ikut Bakti. Yang pertama, kalau untuk kenapa harus ikut Bakti, seperti yang kita tahu Bakti adalah agenda wajib yang harus diikuti oleh semua mahasiswa dan juga merupakan syarat wajib untuk pendaftaran wisuda nantinya. Selain itu, untuk agenda Bakti itu kalau kata senior-senior Alki terlebih dahulu, di Unan tuh ada 2 hal yang nggak boleh ditinggalkan. Pertama Bakti, yang kedua KKN. Jadi momennya yang pertama di Bakti dan KKN itu 2 momen yang nggak akan pernah dilupakan. Jadi wajib ikut Bakti sih. Karena Bakti seseru itu. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Kan pada saat Bakti nih Bang,
tentunya masih adik-adik maba nih kayak mungkin kurang familiar dengan fasilitas-fasilitas yang ada di UNAN. Nah, boleh dari Bang Alki jelasin fasilitas apa, atau dari Kak Anggi juga boleh. Yang pertama, UNAN itu punya gedung perkuliahan sendiri, ada gedung A sampai I ya Kak. Dan juga fasilitas lain. Dan juga di Bakti nanti kita juga akan mendatangkan pemateri yang dari WR yang mengurus tentang fasilitas itu sendiri. Dan juga fasilitas lain seperti fasilitas pendukung kreativitas mahasiswa. UNAN juga ada gedung PKM dan juga fasilitas pendukung kegiatan-kegiatan ekstra lainnya. Kalau dari Kak Anggi sendiri, fasilitas yang lebih kompleksnya apa nih Kak? Nah, kalau misalnya ini untuk menambahkan Alki tadi ya, kalau Alki tadi dari gedung dan yang lainnya, mungkin dari yang lain itu teman-teman kalau misalnya nanti itu mau praktikum atau yang lain-lain, kita juga punya lab sentral. Kemudian juga kita ada rumah sakit, jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada sakit atau gimana-gimana, jadi jangan risau ya teman-teman. Jadi intinya nanti teman-teman kalau udah punya BPJS, nanti pindahkanlah BPJS-nya ke yang di UNAN, biar nanti kalau misalnya teman-teman sakit itu mudah untuk rumah sakit. Kemudian juga kita punya ATM sentral, jadi kalau misalnya teman-teman nanti butuh ngambil cash atau gimana, nanti bisa langsung nih ke lab sentral. Dan juga kita ada auditorium, ada CH dan juga tempat lainnya. Dan juga di UNAN sendiri itu banyak banget nih musola dan juga masjid teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau beribadah, jangan risau. Oke, banyak banget nih fasilitas yang ada di UNAN ya Uci, dan salah satunya yang aku tahu itu juga ada asrama ya Kak? Oh iya, ya, asrama. Aku lupa, tadi ada asrama. Nah, jadi untuk prosedur asrama itu buat teman-teman maba nanti yang mau menempati itu gimana sih Kak? Nah, kalau asrama sendiri, dari yang udah informasi yang aku dapat, itu nanti teman-teman yang eligible KIPKA itu diwajibkan untuk di asrama. Nah, untuk prosedurnya, itu tuh biasanya bakal mendaftar melalui G-Form nih. Nah, jadi buat teman-teman maba nantinya, yang wajib di asrama itu bisa teman-teman lihat informasinya melalui asrama UNAN. Gitu. Ada di Instagramnya asrama_UNAN namanya. Nanti teman-teman cari aja di situ informasinya. Oke. Nah, Bang Alki selaku Ketua Pelaksana Bakti nih Bang, kegiatan apa aja sih Bang ada di Bakti, terus sama prabaktinya, terus inovasi apa yang ada di Bakti tahun sekarang? Kalau untuk Bakti sendiri, dari panitia Bakti itu membagi 3 timeline. Ada Prabakti, Hari H Bakti, dan Pasca Bakti. Di Prabakti itu ketika teman-teman mahasiswa baru udah masuk grup, itu teman-teman udah mengikuti alur dari Bakti. Udah mulai nanti ada penugasan-penugasan, dan penugasan itu sendiri, penugasan yang bermanfaat nantinya untuk maba itu sendiri. Contohnya membuat CV yang nanti berguna untuk perkuliahan ke depannya. Dan juga selain itu di Prabakti kita juga ada melaksanakan Rangers Afeksi namanya. Rangers Afeksi adalah ketika maba sebelum Bakti itu mereka berkumpul dulu dengan mentor-mentornya. Di situ akan diberikan penjelasan bagaimana pelaksanaan Bakti, di mana tempat duduk kelompok, dan bagaimana alur nanti di mozaik. Dan juga di Prabakti, atraksi Papermok itu juga termasuk di dalam Prabakti. Di hari H Bakti juga, hari pertama itu kita kegiatannya formal, kegiatan akademik lah, kata sambutan dan materi-materi nantinya. Dan di D2 itu kegiatan seru-seruannya. Ada penampilan UKM, penampilan band, penampilan jingle, dan lain-lainnya. Dan di Pasca Bakti, maba sendiri juga ada tugasnya, dan pastinya tugasnya juga seru-seruan. Itu ada tugas kelompok biasanya, yang mana maba ini diminta untuk membuat tugas yang dilakukan bersama teman kelompoknya dan didampingi oleh mentor. Mungkin itu secara umum gambaran dari timeline dari Baktinya. Seru banget kayaknya Bakti Iya, nih ya seru Bang. Aku kalau jadi maba nggak sabar sih untuk ikut Bakti. Iya, benar. Oke, tadi aku notice juga nih Bang ada agenda mozaik. Dan mozaik itu apa sih Bang? Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu, dan kenapa sih kita harus ada mozaik gitu? Untuk mozaik itu kalau secara umumnya biasanya orang bilang itu atraksi Papermok kalau secara umum di Indonesia ya. Tapi kalau di UNAN itu udah melekat kalau untuk atraksi Papermok itu kami namain mozaik. Terus kenapa sih harus ada mozaik? Nah, sebenarnya mozaik ini belum masuk ke agenda intinya Bakti, tapi kita melaksanakannya sebelum hari H Bakti. Dan kenapa harus ada mozaik?
Mozaik juga adalah sarana untuk menyampaikan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan ke dunia tentang apa sih bakti, apa sih UNAN, dan pesan-pesan lainnya yang bisa kita sampaikan ke situ. Aku mau nanya nih ke Kak Anggi, untuk adik-adik maba gitu, beasiswa apa sih Kak yang bisa diikuti gitu? Kan biasanya nih beasiswa tuh syaratnya harus di tahun kedua lah kayak gitu. Nah, untuk adik-adik maba untuk persiapan diri untuk beasiswa itu kira-kira apa aja ya Kak gitu? Nah, kalau untuk beasiswa sendiri itu untuk sebelum masuk ya, biasanya itu dari maba tuh udah bisa tuh mendaftar untuk KIPKA. Nah, kalau misalnya teman-teman dari maba yang udah masuk nanti itu bisa tuh mendaftar kayak dari beasiswa Bank Indonesia, beasiswa unggulan, dan juga berbagai beasiswa lainnya. Nah, memang betul terkadang ada dari beasiswa tuh hanya bisa di semester udah 2 dan 3. Nah, untuk itu dari mahasiswa yang masih semester 1 nantinya mungkin diharapkan di semester 1 lah teman-teman itu bisa untuk melengkapi administrasinya gitu, teman-teman. Oke, banyak sekali ya Kak, berarti beasiswa yang bisa diikuti nggak cuma oleh adik-adik maba, tapi mahasiswa semester berapapun gitu ya Kak. Oke, aku juga mau nanya lagi ke Bang Alki, masih kepo nih soal mozaik. Kan udah berapa kali dilaksanakan mozaik gitu. Ada nggak sih fun fact dari mozaik UNAN gitu kira-kira? Fun fact-nya ya, entah kenapa aku juga sering nanya tentang ke pendahulu bakti, bahkan sebelum dari Alki sendiri sebagai mahasiswa, itu sehari sebelum mozaik itu selalu hujan. Entah kenapa. Iya benar. Dan itu fun fact yang Alki harap nggak terjadi di tahun ini. Gitu. Amin. Mungkin teman-teman mahasiswa baru boleh lihat kondisi lapangan di hari H. Ya, Becek-becek. karena mungkin UNAN kalau kata orang punya cuacanya sendiri ya. Iya, benar banget. Itu sih fun fact untuk mozaik ya. Dan semoga fun fact itu putus di tahun ini. Amin. Seru banget, pasti masih banyak fun fact lain nih. Aku mau nanya nih ke Kak Anggi ya. Kan tentunya kita sebagai untuk adik-adik maba udah jadi mahasiswa nih. Terus kita harus bikin KTM. Nah, gimana sih Kak cara prosedurnya bikin KTM, terus juga benefitnya, manfaatnya bikin KTM itu apa gitu? Nah, kalau untuk KTM sendiri ya, berkaca dari tahun lalu, itu per jalur masuknya itu bakal beda-beda nih teman-teman, baik itu SNBP, SNBT maupun Mandiri. Nah, kalau SNBP dan SNBT itu biasanya dari mahasiswa barunya tuh akan diminta sesuai jadwalnya itu untuk langsung datang ke bank yang tertuju di Bank UNAN gitu teman-teman. Jadi nanti ketika mahasiswa barunya tuh datang disesuai jadwal, nanti tinggal mahasiswa barunya bilang nih, Pak atau Bu ke satpamnya kan, saya mau bikin KTM gitu. Nanti bakal diarahkan nih sama satpamnya untuk mahasiswa baru untuk membuat KTM. Sedangkan kalau dari mahasiswa jalur SIMA sendiri itu kan diarahkannya melalui Bank BNI. Kalau dari Bank BNI itu biasanya melalui web. Jadi nanti teman-teman dari Bank BNI itu bakal diarahkan gitu untuk mengisi web terlebih dahulu, baru nanti ketika udah berkuliah atau udah jadwal mau keluar KTM, baru teman-teman itu bisa aktivasi langsung di Bank BNI. Nah, untuk benefit sendiri ya, kalau benefit sendiri tuh banyak ya teman-teman. Dari misalnya kayak kita tuh mau melengkapi berkas pasti selalu ada KTM, mau daftar apapun, apalagi organisasi pasti teman ditanya, kalau nggak KRS pasti KTM kan dari teman-teman yang mau ditanya. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau daftar lomba, kita juga ditanya tuh KTM-nya. Nah, ibaratnya kita KTM itu di Universitas Andalas itu sebagai identitas kita. Kalau kita sebagai penduduk Indonesia kan KTP ya. Kalau kita sebagai mahasiswa itu harus punya KTM. Banyak Gitu. ya benefitnya berarti ya Kak. Iya, benar banget. Benar. Oke, aku juga mau nanya nih ke Bang Alki. Kan tadi bakti itu penting untuk diikuti gitu, bahkan syarat kelulusan untuk wisuda. Nah, faktor-faktor untuk kelulusan bakti itu sendiri apa sih Bang, dan akibatnya apa kalau misalnya aku nggak lulus atau aku nggak ikut bakti? Sebenarnya kalau untuk faktor kelulusan dari maba itu sendiri itu udah banyak. Yang pertama dari penugasan tadi, ada beberapa maba itu yang merasa penugasan ini kayak simbolis saja dan akhirnya nggak bikin hal-hal seperti itulah yang bikin maba itu akhirnya nggak lulus di bakti. Dan juga pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan selama di bakti, contoh atribut mereka rambut yang panjang, kemudian juga membawa barang-barang yang nggak boleh dibawa, kemudian melakukan hal-hal yang ya pelanggaran berat lah. Salah satu contohnya seperti maba cowok tuh biasanya banyak tuh merokok di bakti. Nah itu tuh udah langsung nggak bisa lagi tuh, itu nggak ditolerir. Dan juga apa sih dampaknya kalau misalnya maba ini poinnya kurang gitu, ya mereka harus ngulang lagi di bakti tahun depan. Oke. Nah, aku mau nanya nih ke Kak Anggi ya.
Kalau terkait dengan UKT kan banyak tuh Kak, aku lihat di IG Adkesma sendiri kayak gimana untuk cara ngajuin keringanan UKT kayak gitu Kak. Nah itu gimana Kak caranya? Nah, kalau misalnya pengajuan keringanan UKT sendiri, kalau untuk maba, nantinya teman-teman maba itu bisa melakukan peninjauan UKT ketika teman-teman itu udah menjadi mahasiswa. Jadi kalau teman-teman masih belum menjadi mahasiswa UNAN itu belum bisa melakukan peninjauan UKT. Jadi nanti teman-teman itu baru bisa mengajukan itu sekitar 1 bulan atau 2 bulan setelah perkuliahan. Nanti bakal ada tuh jadwal atau rentang kapan dari mahasiswa baru tuh bisa melengkapi berkas-berkas untuk melakukan peninjauan UKT. Nah, berarti tinggal nunggu informasi di Iya. IG BMKM juga bisa ya Kak? Nah, selain IG BMKM nanti juga ada tuh biasanya bakal disebar juga SK-nya. Tapi dari kami mungkin boleh pantengin IG BEM kita dan juga IG Adkesma. Oke, banyak banget ya Kak informasi yang harus dipantau nih oleh adik-adik maba soal bakti dan juga soal administrasi gitu. Nah, kalau misalnya dari panitia bakti dan juga PJ maba sendiri itu Kak gimana sih caranya Bang Alki dan Kak Anggi tuh mengarahkan adik-adik maba gitu? Karena banyak banget kan informasinya, nggak mungkin semuanya tuh dikasih ke satu orang gitu. Gimana sih Kak caranya? Nah, kalau dari bakti itu kami sistemnya untuk mengkoordinasi maba itu ada mentor masing-masing kelompok. Jadi satu kelompok itu diisi sekitar 80-an maba dan itu akan dikoordinasikan oleh satu mentor. Karena kalau satu orang ngurus 8.000 maba rasanya terlalu pusing lah. Jadi mungkin kalau untuk terkait prabakti mungkin lebih banyak ke PJ maba ya dari Adkesma, tapi untuk hari H bakti begitu sistemnya. Jadi maba-maba wajib kenal udah uninya. Mentornya itu nanti ada 2, ada mentor 1 dan mentor 2. Biasanya kalau fun fact-nya untuk mentor di UNAN kita manggilnya udah uni. Udah uni, benar. Jadi biasakanlah dari sekarang untuk manggil udah uni nanti ke mentor-mentornya. Oke. Nah itu kalau seputar bakti seputar mentor. Nah kalau misalnya dari kami Adkesma BMKM UNAN tuh kami tuh juga ada nih beberapa PJ. Nah di sana tuh ada sekitar 7 PJ. Nah setiap jalurnya tuh juga bakal beda-beda nih udah uninya untuk kami. Untuk yang PJ terkait maba sendiri tuh nama prokernya di kami itu namanya Komba, Communication for Maba. Nah di sana itu PJ-nya itu ada dari main segmennya sendiri, kemudian kepala bidang yang menaungi dari proker itu dan juga 7 dari PJ Komba. Nah biasanya tuh ketua PJ-nya tuh yang paling dikenal nih oleh teman-teman. Mungkin nanti maba-maba bakal kenal yang namanya Uda Abid, Uni Joya, Uda Adit dan juga Uda Rifan, kemudian Uni Miftah, Uni Haya dan juga Uni Yaya. Nah, itu beberapa dari PJ Komba. Nah, untuk bagaimana mengkoordinasikan bagaimana informasi itu tersebar, itu biasanya kami bakal melihat tuh, memantau juga beberapa web. Kalau misalnya udah ada informasi terbaru, kami bakal memvalidasi itu, menanyakan ke pimpinan benar apa gimana, atau misalnya ada informasi yang masih rancu dan menimbulkan pertanyaan, itu juga kami bakalan memvalidasi kepada pimpinan. Setelah kami tahu informasi yang kami dapat, nanti baru kami sebarkan, baik itu melalui saluran atau melalui WA grup secara langsung. Dan kami juga nggak menutup nih buat teman-teman dari maba yang mau bertanya, itu bisa langsung bertanya di grup ataupun melalui PC dari masing-masing PJ gitu. Oke, udah banyak banget nih disediakan oleh Panitia Bakti sendiri dan Adkesma juga ya Kak. Jadi jangan sampai teman-teman maba ketinggalan informasi. Nah, aku mau nanya nih Kak, terkait juga dengan mengajukan keringanan UKT, itu tuh apakah bisa UKT itu dibayarnya tuh dicicil gitu Kak? Nah, kalau menurut Peraturan Rektor Nomor 11 2024 ya, nah kita sebagai mahasiswa UNAN sendiri itu bisa melakukan pencicilan UKT itu dengan cara mengajukan permohonan dulu kepada fakultas. Nanti dari fakultas baru mengarahkan administrasi kita tadi ke UNAN gitu. Namun hal ini nih cuman hanya maksudnya harus disetujui dulu dari tingkat fakultas. Jadi teman-teman kalau misalnya mau melakukan peninjauan UKT atau mau melakukan pembayaran dengan dicicil, itu harus melaporkan dulu ke fakultasnya. Nanti teman-teman mahasiswa baru ataupun mahasiswa ongoing bisa nih membaca langsung Peraturan Rektor Nomor 11 2024 tentang UKT. Oke, aku mau nanya lagi nih ke Bang Alki. Tentunya bakti tahun ini nggak kalah seru ya Bang dari tahun kemarin. Dan kira-kira maba itu berkesempatan nggak sih Bang buat tampil dan mereka bisa nggak mencapai nominasi atau penghargaan gitu di bakti? Untuk kesempatan untuk maba sendiri itu ada banyak untuk kesempatan bagi maba untuk show up di bakti. Nanti juga ada sayembara untuk penampilan maba, baik itu sayembara untuk solo song, sayembara penampilan bakat lah pokoknya. Itu nanti ada di sekitar bulan Juni. Jadi teman-teman mahasiswa baru silahkan
pantengin IG Bakti. Nanti ada tuh pengumuman sayembara untuk penampilan Bakti. Selain itu, maba juga ada kesempatan untuk jadi perwakilan simbolis untuk pemasangan almet atau simbolis pemasangan almet kepada maba baru lah. Dan juga untuk nominasi apa aja peserta di Bakti bagi maba itu ada banyak. Yang paling titik tertinggi dari nominasi itu kemarin kami menamainya sebagai Bujang dan Gadis Bakti atau biasa disebut sebagai King and Queen Bakti lah. Oke. Dan selain King and Queen Bakti ada nominasi-nominasi lain. Biasanya itu diambil dari per penugasan. Misalnya penugasan di sini penugasan CV terbaik, penugasan ini terbaik. Saya nominasi seperti itu yang biasa diberikan oleh panitia Bakti. Oke, aku mau nanya nih ke Kak Anggi. Salah satu beasiswa di UNAN itu adalah KIP kan Kak. Nah, KIP itu apa sih Kak? Terus faktor apa saja yang membuat KIP itu dicabut gitu Kak? Nah, kalau untuk KIP sendiri itu merupakan salah satu beasiswa dari pemerintah untuk teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia yang kurang mampu. Nah, kenapa atau faktor apa yang membuat itu tercabut itu biasanya dilihat dari IPK-nya nih, teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman yang penerima KIPK ini IPK-nya di bawah dari IPK yang telah ditetapkan itu bakal dicabut. Dan juga atau mungkin dari teman-teman KIPK itu bisa dilihat nih dari sikapnya sendiri selama berkuliah. Kalau misalnya di luar norma-norma yang telah ditetapkan itu mungkin juga bisa dicabut nih teman-teman KIPK-nya gitu. Oke. Nah, aku mau nambahin nih Kak, kalau misalnya beasiswa ini dicabut nih Kak KIP-nya, apakah mahasiswa tersebut tuh bisa di DO atau gimana Kak? Nah, konsekuensinya? kalau misalnya di DO itu enggak ya teman-teman, tapi hak dia untuk mendapatkan KIPK lagi tuh enggak. Jadi teman-teman yang udah dicabut nantinya itu harus membayar sendiri UKT-nya gitu teman-teman. Oh gitu, berarti udah disediain fasilitas tapi kalau tidak sesuai bisa dicabut dan dibayar sendiri gitu ya. Oke. Aku mau nanya lagi nih ke Bang Alki terkait dengan Bakti, dan itu alur pendaftarannya itu gimana Bang, dan informasinya itu di mana sih akan disampaikan gitu. Untuk pendaftaran Bakti bagi maba itu nanti untuk lebih lanjutnya itu akan disebar di grup maba yang udah dibuat dari Akesma juga. Nanti Bakti akan banyak kerjasama dengan kolaborasi dengan Akesma. Nanti dari kami panitia Bakti akan membagi per kelompok. Nah, kelompoknya ini disesuaikan, nggak selalu misalnya teman-teman SNBT akan sekelompok sama teman-teman SNBT saya, tidak, tapi itu akan campur. Ada maba dari SNBT, ada SNBP, dan bahkan dari SIMA nantinya akan ada dalam satu kelompok. Jadi dari panitia Bakti akan menyebar nama-nama kelompok, dan maba teman-teman mahasiswa baru silahkan nanti join dari link yang ada di pengumuman kelompok Bakti nantinya. Oke, berarti untuk alur seperti itu dan informasi yang disampaikan itu berkolaborasi dengan Adkesma ya Bang? Oke. Aku mau nanya nih pertanyaan terakhir di podcast kita hari ini. Kenapa sih Bakti itu harus ada gestarnya gitu? Oke, kenapa sih Bakti harus ada Westar? Mungkin banyak orang yang berpikir bahwa kalau Westar nih yang pertama biayanya mahal dan hanya sekedar terkesan adu gengsi. Tapi sebenarnya adanya Westar di Bakti jauh dari itu, jauh lebih dari itu yang kita harapkan. Yang pertama, dari mereka, dari tokoh-tokoh hebat yang didatangkan nantinya itu mampu menginspirasi dari teman-teman mahasiswa baru, dan juga tokoh yang akan didatangkan di setiap baktinya itu selalu disesuaikan dengan tema bakti. Tema bakti pada tahun sekarang itu tidak jauh dari keberdampakan, yang mana keinginan dari panitia bakti sendiri untuk maba, bagaimana maba itu kenal peran mereka sebagai mahasiswa, tidak hanya kenal bagaimana mereka berkuliah di kampus, tapi peran mahasiswa yang siap memberikan dampak ke masyarakat mereka juga tahu. Jadi tokoh-tokoh yang akan kami datangkan atau gestar yang kami datangkan pada tahun sekarang pastinya orang-orang yang telah terlibat di bidang keberdampakan, orang-orang yang sudah memberikan dampak yang banyak lah ke masyarakat. Jadi kenapa harus ada gestar? Yaitu tadi supaya mahasiswa baru bisa mengambil banyak hal dari inspirasi dari mereka. Oke, menarik banget soal bakti dan juga alur pendaftaran dari maba-maba ini. Oke, kita udah sampai nih di penghujung podcast. Terima kasih juga kepada Bang Alki dan Kak Anggi yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada teman-teman maba.
Oke, mungkin sekian dulu podcast kita hari ini. Kami sebagai host mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Sampai jumpa, Jumpa di di Makna Makna Cast Cast selanjutnya. selanjutnya. Bye-bye.